Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 golongan B, Manajemen Informatika, hendak mempresentasikan proyek pengembangan aplikasi dengan mitra Bapak Sugeng Haryadi untuk toko bahan kue atau Tobaku Sidomulyo. Sebelum itu, marilah kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Ervina Ferdianti. Saya Malamina Suarita Rijan. Saya Dimas Fajar Katon Prayogo. Saya Niswatri Askuratul Ayun. Baik, pada presentasi kali ini, kami memiliki isi pembahasan yaitu 9. Ada 9 isi pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi saat ini. Yang pertama adalah latar belakang aplikasi, lalu ada tujuan pembuatan aplikasi, lalu ada konsep awal aplikasi, lalu ada tahap 1 perancangan alur SI, tahap 2 untuk alur BFD, tahap 3 alur IRD, tahap 4 desain prototype, tahap 5 validasi, dan tahap 6 pembuatan OOA atau Object Oriented Analysis dari desain sistem informasinya. Baik, pada proyek pengembangan aplikasi toko bahan kue Sidomulyo ini pasti memiliki latar belakang aplikasi mengapa kami memilih untuk membuat aplikasi toko bahan kue ini. Aplikasi toko bahan kue Sidomulyo merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan berawal dari permasalahan yang dialami oleh owner atau mitra yaitu Bapak Sugeng Haryadi yang dulunya sering mengalami banyak kendala seperti pendataan produk yang masih manual sehingga sering mengalami kekeliruan. Kekeliruan ini biasanya lupa dengan harga barang dan pendataan barang yang keluar masuk itu belum terdata dengan baik. Sehingga dirancanglah aplikasi toko bahan kue Sidomulyo yang memiliki fitur-fitur untuk membantu owner untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah tujuan aplikasi. Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini aplikasi ini juga mempunyai tujuan. Adapun dari tujuan aplikasi ini yaitu yang pertama, untuk mempermudah owner dalam melakukan pendataan. Yang kedua, untuk mempermudah transaksi penjualan dan pembelian. Yang ketiga, menyimpan data-data penting agar tidak hilang. Baik, selanjutnya adalah konsep awal dari aplikasi. Aplikasi Tobaku Sidomulyo ini dirancang sebagai sistem berbasis desktop untuk mengatur pengelolaan toko. Pembuatan sistem berbasis desktop ini berguna untuk membantu proses pengelolaan toko seperti pengecekan produk, tata letak, dan harga barang sehingga mempermudah proses transaksi nantinya. Selanjutnya. Baik, tahap yang pertama adalah perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi atau alur pada suatu aplikasi berguna untuk melakukan pemrosesan, merencanakan, dan membangun aplikasi yang berfokus pada pengelolaan informasi. Tujuan dari perancangan sistem informasi ini adalah untuk membuat aplikasi yang dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan membagikan informasi dengan efisien dan efektif. Baik, di sini terdapat sistem informasi dari aplikasi Tobaku. Di sini login sebagai owner, di mana akan masuk pada login screen. Kemudian apabila jadi lupa password, maka akan muncul pada formulir untuk mengisi ubah password. Setelah diupdate, akan kembali ke login screen. Setelah kembali pada login screen dan berhasil memasuki proses login, maka akan lanjut pada tampilan dashboard screen. Jika pada menu dashboard screen terdapat pilihan menu-menu. Yang pertama ada menu overview. Di sini sebagai beranda screen. Kemudian selanjutnya pada menu laporan akan terdapat tampilan dari laporan penjualan. Di sini dapat dipilih tanggal dan melihat total penjualan, di mana total penjualan tersebut didapat dari database penjualan.
Selanjutnya adalah menu profile. Profile di sini sebagai keterangan profil dari owner, di mana bisa mengisi dan melihat data pengguna atau ownernya. Ini didapat dari database owner yang telah diinputkan. Selanjutnya adalah menu riwayat. Di dalam menu riwayat terdapat dua riwayat, yaitu riwayat penjualan dan riwayat pembelian. Riwayat penjualan di sini berisi dari penjualan yang telah dilakukan oleh toko tersebut, di mana dapat dilakukan pemilihan tanggal dan melihat riwayat penjualan yang didapat dari database penjualan. Yang kedua adalah riwayat pembelian. Pembelian di sini pembelian dari supply barang atau barang yang dibeli dari supplier. Di sini dapat memasukkan dan melihat riwayat supplier. Memasukkan di sini dimaksudkan sebagai barang yang telah dibeli akan diinputkan ke dalam sistem untuk dikelola stoknya. Dan setelah dimasukkan inputannya akan diproses dan masuk ke dalam database supply. Kemudian selanjutnya adalah menu input. Di sini terdapat tiga pilihan, yaitu data barang, data supplier, dan data pelanggan. Di mana di data supplier ini dapat menginputkan data barang atau pengelolaan stok barangnya yang didapat dari database barang. Kemudian yang kedua adalah data supplier. Di sini untuk mengelola supplier, siapa saja supplier yang dilakukan pemesanan pada barang itu. Kemudian yang ketiga adalah data pelanggan. Pelanggan di sini sebagai pelanggan yang dikhususkan, bukan pelanggan umum. Ya. Kemudian data dari yang diinputkan data pelanggan ini masuk ke dalam database pelanggan. Kemudian selanjutnya ada menu master. Menu master di sini sebagai tampilan record data dari data barang, data supplier, dan data pelanggan. Kemudian dari tiga database ini bisa dilakukan pencetakan hasil laporan. Selanjutnya adalah menu logout. Di sini terdapat dua pilihan, iya atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali pada beranda screen atau pada menu yang sebelumnya dibuka. Jika iya, maka akan keluar pada sistem menu login. Baik, selanjutnya adalah sistem informasi aplikasi Tobaku dari kasir. Dimulai masuk pada login screen, kemudian di sini dibedakan dengan owner adalah dari password, dari username dan password yang dimasukkan. Jika lupa password, maka akan pada tampilan forget pass screen dan mengisi formulir ubah passwordnya. Kemudian akan kembali masuk pada login screen. Jika berhasil, maka akan masuk pada menu beranda transaksi screen. Sini dapat melakukan pengisian data pembelian barang yang dilakukan oleh customer atau pelanggan dan melihat data transaksinya. Dari data transaksi tersebut akan dilakukan proses data, di mana proses itu akan masuk pada database penjualan, database detail transaksi, database transaksi, dan database barang. Kemudian setelah berhasil dilakukan proses, maka akan tercetak struk nantinya, kemudian struk itu akan diserahkan oleh kasir kepada pelanggan. Sistem informasi selesai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pada tahap 2. Tahap 2 adalah alur DFD. Seperti yang kita ketahui bahwa DFD atau Data Flow Diagram merupakan salah satu pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dan proses pada suatu sistem atau aplikasi. DFD ini merupakan gambar ataupun diagram yang terdiri dari beberapa level yang menggunakan simbol-simbol khusus untuk menggambarkan entitas, proses data,
dan arus antara entitas dan proses. Seperti pada aplikasi yang akan dirancang, yaitu menggunakan DFD seperti yang telah ditampilkan. Nah, dari tampilan ini, yang pertama terdapat sistem toko bahan kue, yang dimana sistem toko bahan kue ini akan melakukan ataupun melaporkan laporan beli bahan baku, laporan penjualan, laporan persediaan, dan laporan pengajuan beli bahan baku kepada owner. Kemudian owner akan memberikan persetujuan pembelian kepada sistem. Selanjutnya, sistem toko bahan kue akan menyerahkan data stok dan data pembelian pelanggan kepada admin. Kemudian, admin akan menyerahkan total pembayaran dan ambil barang kepada sistem. Selanjutnya, sistem toko bahan kue akan melakukan dan menyerahkan data pembelian bahan baku pembayaran kepada pemasok. Kemudian, pemasok akan menyerahkan nota pembelian kepada sistem. Dan untuk selanjutnya yaitu sistem toko bahan kue akan menyerahkan nota diskon kepada pelanggan dan pelanggan akan memberikan data pesanan pembayaran kepada sistem. Demikian untuk alur DFD, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Tahap ketiga yaitu alur ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem atau aplikasi. ERD digunakan untuk memodelkan hubungan antara data dalam sebuah database. Sehingga ERD juga sering disebut sebagai diagram hubungan entitas. Dalam konteks aplikasi, ERD dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antar data pada aplikasi. ERD menggambarkan entitas-entitas yang digunakan dalam aplikasi serta hubungan antar entitas tersebut. Berikut ini merupakan alur ERD yang telah kita buat untuk sistem toko bahan kue ini. Pertama, terdapat entitas user yang terdiri dari 3 jenis user yaitu admin, kasir, dan owner. Yang tiap-tiap entitas ini memiliki atribut nomor telepon, nama, dan ID sebagai primary key. Lalu user dapat memiliki relasi dengan jual, yang dimana jual memiliki atribut ID jual, bayar, total, nomor transaksi, konsumen ID, tanggal, dan user ID. Pada jual ini terdapat juga entitas memiliki konsumen. Konsumen memiliki beberapa jenis atribut yaitu konsumen ID, email, nomor telepon, dan nama konsumen. Lalu entitas jual juga memiliki relasi dengan detail jual. Dan detail jual memiliki relasi dengan barang yang mana barang memiliki beberapa atribut yaitu ID barang, nama barang, harga, dan stok barang. Pada entitas barang memiliki sebuah relasi dengan detail beli yang mana detail beli memiliki beberapa jenis atribut yaitu detail beli ID, diskon, harga, jumlah, barang ID, dan beli ID. Lalu detail beli memiliki relasi juga dengan pembelian, di mana pembelian memiliki beberapa atribut yaitu bayar, diskon, total, supplier ID, nomor transaksi, tanggal, ID beli, dan user ID. Setelah entitas pembelian, lalu dapat melakukan relasi dengan supplier, yang mana supplier memiliki supplier ID, nama supplier, nomor telepon, dan email. Beginilah kira-kira sistem alur ERD yang telah kita buat. Berikut ini merupakan desain prototipe yang sebelumnya telah kita buat pada beberapa minggu yang lalu. Pertama-tama, pada ini akan memasuki sebuah loading screen yang otomatis langsung menuju ke form login. Terdapat 2 jenis pilihan di sini. Apabila lupa password, pencet pada tulisan lupa password, maka akan otomatis langsung masuk kepada form lupa password. Jika sudah mengisi username atau email, konfirmasi hobi dan password yang telah
password yang baru, maka klik update dan otomatis langsung masuk ke form login lagi dan memasukkan username atau email dan password baru yang tadi barusan dibuat. Lalu klik login. Nah, pada dashboard pertama akan langsung ditunjukkan sebuah kurva-kurva penjualan yang dimana kurva ini otomatis terbuat oleh sistem dengan mengambil data-data yang telah diinputkan seperti data penjualan, data item, dan data laporan keuangan. Lalu di sini terdapat form untuk laporan, di mana terdapat 3 jenis output, yaitu omset, profit, dan transaksi. Di sini kita dapat memilih frekuensi dari tiap-tiap output ini, seperti 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, bulan lalu, dan lainnya. Di sini terdapat dua form yang dimana total transaksi ini akan menunjukkan total transaksi keseluruhan yang telah dilakukan setelah menggunakan aplikasi ini dan total profit seluruh profit yang telah didapatkan setelah menggunakan aplikasi ini. Lalu kita menuju ke form profile yang dimana terdapat nama lengkap, email, nomor HP, tanggal lahir, dan alamat yang akan diisi sesuai dengan owner dari pemilik aplikasi ini. Lalu jika sudah mengisi data-data ini dengan benar, lalu klik update profile, akan muncul animasi sukses, profil berhasil diubah. Lalu klik OK. Otomatis data-data yang di sini akan terubah seperti data yang telah diinputkan tadi. Di dalam form riwayat ini terdapat 2 jenis pilihan, yaitu riwayat pembelian dari supplier dan riwayat penjualan kepada konsumen. Ini merupakan tampilan dari riwayat pembelian barang-barang dari supplier, dan ini merupakan tampilan riwayat penjualan toko bahan kue kepada pelanggannya. Lalu lanjut ke form input, yang dimana form input ini terdapat 3 jenis pemilihan, yaitu input barang, input pelanggan, dan input supplier. Ini merupakan tampilan dari form input data barang, yang dimana terdapat 7 jenis pilihan, yaitu kategori seperti kardus, alat memasak, hiasan, dan bahan baku, nama barang, stok, merek, harga jual, harga beli, dan satuan pada barang yang akan diinputkan. Setelah menginputkan data-data yang sesuai, lalu klik save, akan muncul animasi seperti ini, lalu OK. Lanjut ke input pelanggan. Di dalam tampilan input pelanggan ini terdapat 6 jenis pilihan, yaitu jenis member yang terdiri dari klasik, silver, dan gold. Nama depan dari pelanggan, nama belakang, alamat, nomor HP, dan email. Setelah memasukkan data-data tersebut, klik save, akan muncul tampilan yang sama seperti pada data barang tadi. Lalu klik OK. Ketiga yaitu input supplier. Kira-kira seperti ini nanti tampilan dari input supplier. Terdapat nama depan dari supplier, nama belakang, alamat, nomor HP, dan email. Setelah melakukan input yang sesuai, lalu klik save, akan muncul animasi seperti ini. Nah, jika ingin melihat data-data yang telah diinput tadi, bisa melakukan pengecekan lewat tombol ini, cek data supplier, maka otomatis langsung masuk kepada data-data supplier yang telah dibuat tadi. Nah, untuk input barang dan input pelanggan juga sama, memiliki tombol yang sama untuk mengecek data pelanggan dan data barang. Seperti ini. Lanjut, setelah form input, terdapat form master, yang dimana form master ini merupakan form yang sama dengan tombol yang terdapat pada
tombol yang terdapat pada form input pada tiap masing-masing komponen ini, yaitu data barang, data pelanggan, dan data supplier. Seperti ini merupakan tampilan dari data barang. Ini merupakan tampilan dari data pelanggan. Dan ini merupakan tampilan dari data supplier. Di dalam form ini kita dapat melakukan pengeditan dan penghapusan dari tiap-tiap data supplier, pelanggan, dan data barang. Nah, dalam tampilan ini juga terdapat sebuah pemilihan profil dan akun yang terdapat pada bar atas. Pilihan pertama yaitu profil yang langsung masuk ke profil, dan pilihan kedua yaitu account untuk mengubah sandi, password, hobi baru, dan konfirmasi hobi. Konfirmasi hobi ini merupakan hobi lama sebelum hobi lama yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai konfirmasi kalau yang mengubah sandi merupakan ownernya sendiri. Lalu klik ubah sandi dan akan muncul tampilan sandi berhasil diubah. Lalu klik OK, otomatis langsung masuk ke form login awal dan masukkan username dan password yang baru tadi. Nah, dalam tampilan ini juga terdapat form untuk logout. Terdapat dua di sini dan di sini. Apabila diklik no akan kembali lagi ke tampilan semula, dan apabila diklik yes akan langsung keluar dan masuk ke form login. Penjelasan tadi merupakan sebuah penjelasan dari sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh owner saja. Berikut ini merupakan tampilan aplikasi yang dapat diakses oleh kasir penjualan. Ini merupakan tampilan dari kasir di mana terdapat nomor transaksi yang otomatis akan terisi, tanggal dari transaksi yang dilakukan, pelanggan, jumlah pesanan, dan kode item. Pada tabel di bawah ini merupakan tabel input barang apa saja yang dibeli oleh konsumen. Dan setelah barang-barang ini diinputkan, nanti di dalam form putih ini akan muncul total berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen. Lalu lanjut pada form bayar ini merupakan total uang yang dibayarkan oleh konsumen. Lalu setelah memasukkan jumlah uang yang diberikan konsumen kepada kasir, sistem akan otomatis mengeluarkan berapa jumlah kembalian yang harus diterima oleh konsumen. Lalu setelah semua data telah dimasukkan dan telah ditotal, klik save, otomatis semua data-data tadi akan masuk ke data transaksi. Di dalam tampilan kasir ini juga terdapat form untuk logout yang apabila diklik no akan kembali ke tampilan semula, dan apabila diklik yes akan langsung kembali ke form login. Nah, itu tadi desain prototipe yang telah kita buat untuk Tobaku Sidomulyo ini. Baik, selanjutnya adalah validasi desain yang telah kami presentasikan kepada mitra tempo hari, yang dimana awalnya mitra menyetujui dengan hasil desain kami sebelumnya. Namun, di tengah proses revisi atau pengerjaan lagi, kami dihubungi oleh mitra bahwa mitra memiliki request untuk mengganti warna
dengan warna yang sedikit lebih sejuk di mata seperti warna biru atau hijau muda. Dan kami setuju untuk mengganti warna atau tema palet warna yang digunakan pada aplikasi kami dengan warna biru muda, seperti yang sudah dilihat pada desain prototipe yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu hasil validasi juga menyebutkan bahwa kolaborasi warna yang selaras agar tidak membuat sakit mata. Hal ini bertujuan agar owner maupun kasir yang mengelola aplikasi tersebut lebih nyaman dalam memproses data maupun transaksi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya ada pembuatan OOA atau Object Oriented Analysis atau analisis berorientasi objek, yang dimana ini merupakan sebuah teknik model driven untuk mengintegrasikan data dan proses ke dalam konstruksi yang disebut objek. Model-model OOA adalah gambar-gambar yang mengilustrasikan objek-objek sistem dari berbagai macam perspektif, seperti struktur, kelakuan, dan interaksi objek-objek. Di sini kami menggunakan use case diagram untuk pembuatan OOA dari toko bahan kue Sidomulyo. Berikut ini merupakan gambar alur OOA yang menggunakan use case diagram untuk pembuatan alur dari toko bahan kue Sidomulyo. Yang dimana pertama terdapat kasir, yang dimana kasir dan owner ini memiliki halaman yang berbeda dalam tampilan aplikasinya. Aplikasi untuk kasir diawali dengan form login atau halaman untuk login, yang dimana kasir akan login. Dan setelah kasir telah melakukan login, maka kasir ini dapat melakukan transaksi penjualan, yang dimana transaksi penjualan ini akan langsung berhubungan dengan pelanggan, yang dimana pelanggan akan langsung membayar transaksi penjualan. Singkatnya, kasir melakukan transaksi penjualan langsung atau berhadapan dengan pelanggan atau konsumen yang melakukan pembayaran dari produk yang telah ia beli. Lalu untuk owner di sini dia akan menyuplai barang kepada supplier, namun pada saat menyuplai barang ini, owner tidak akan langsung berhubungan dengan aplikasinya, karena untuk penyuplaian barang ini, owner akan datang langsung ke toko ataupun datang langsung ke toko suppliernya, ataupun didatangi oleh supplier tersebut. Yang dimana untuk memasukkan datanya, owner perlu mengecek atau menunggu barang yang disuplai ini datang terlebih dahulu ke toko bahan kue Sidomulyo. Untuk owner sendiri, langkah-langkah yang diperlukan atau alur diagramnya dimulai dengan login terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Lalu setelah itu, owner dapat mengisi data profile owner seperti yang telah dijabarkan pada desain prototipe tadi. Lalu owner juga dapat melakukan update laporan penjualan, yang dimana laporan penjualan ini berasal dari transaksi-transaksi penjualan yang telah tersave dari bagian kasir. Lalu juga ada memasukkan riwayat pembelian atau supply. Riwayat pembelian atau supply yang dimaksud ini merupakan hasil dari penyuplaian barang yang telah dilakukan oleh owner sebelumnya, yang dimana tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi, owner harus memasukkannya secara manual ke dalam aplikasi dengan memasukkan riwayat pembelian atau supply ini. Lalu, owner juga terdapat input data barang, yang dimana input data barang ini dilakukan secara manual oleh owner untuk memasukkan data barang, yang nantinya data barang ini akan berhubungan langsung dengan bagian kasir, yaitu transaksi penjualan, yang dimana memiliki database yang berhubungan. Lalu terdapat juga input data supplier, yang dimana input data supplier ini untuk mengetahui data supplier yang nantinya akan digunakan dalam riwayat pembelian atau supply. Lalu juga terdapat input data pelanggan, yang dimana input data pelanggan ini digunakan untuk mengetahui apakah pelanggan tersebut memiliki potongan harga seperti yang dijelaskan pada prototipe sebelumnya, bahwa
Pada bagian data pelanggan ini memiliki beberapa kategori pelanggan, yaitu klasik, silver, ataupun gold. Dari keseluruhan alur atau objek oriented analis ini, kurang lebih seperti inilah alur use case diagram untuk objek oriented analysis dari toko bahan kue Sidomulyo. Dan untuk slide terakhir merupakan sesi dokumentasi untuk dalam proses pembuatan aplikasi toko bahan kue Sidomulyo, yang dimana pada gambar kiri ini merupakan dokumentasi pada saat wawancara pertama kali dengan mitra atau klien kami, yaitu Bapak Sugeng Haryadi. Lalu untuk foto yang sebelah kanan itu merupakan foto pada saat kami melakukan validasi prototipe pada Bapak Sugeng Haryadi tempo hari. Lalu untuk foto yang tengah merupakan foto pada saat kita berada di kelas dalam mengerjakan proyek pengembangan aplikasi ini di mata kuliah workshop pengembangan aplikasi. Gimana prototipnya? Baik, itu saja penjabaran atau presentasi dari hasil proyek pengembangan aplikasi kami, yaitu Toko Bahan Kue Sidomulyo. Kami dari kelompok 3, yaitu tim berusaha, mengucapkan selamat menunaikan ibadah. Puasa. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeay.